warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mitra. Senang sekali rasanya Laras Hati hari ini berkesempatan hadir menemani aktivitas Anda dalam sajian Teropong Desa. Kali ini Laras Hati tidak sendirian dalam acara Teropong Desa yang hadir di tengah pandemi seperti saat ini. Tapi tenang saja karena saat ini keberadaan Laras Hati sudah ditemani dengan segala kesiapan yang pastinya optimal dan juga segala sesuatu di tempat atau setting ini sudah disterilisasikan. Di tengah pandemi yang masih melanda Ibu Pertiwi, tentu menjadi keprihatinan bagi sanubari. Tapi semangat juang yang tak bertepi tergambarkan dari insan-insan kebanggaan negeri. Salah satunya narasumber Laras Hati yang hadir pada sore hari ini, yaitu beliau, Bapak Camat dari Kecamatan Sigaluh, Bapak Ishak Daniel Alois, STPMSI, yang sudah bersedia menemani Laras Hati untuk berbincang seputar optimalisasi pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui agroeduwisata Kampung Buah di Kabupaten Banjarnegara. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Ini boleh saya buka maskernya dulu ya? Boleh, silakan Bapak, karena saat ini kita berada di Umah Tahu Sumedang, sudah dipersiapkan sedemikian rupa dan sudah disterilisasikan. Oke. Ya, dipastikan aman Pak. Ya. Siap. Berbincang-bincang sore hari sambil santai ya Pak, dengan view yang luar biasa dan pastinya nih di lokasinya di Banjarnegara saja, nggak jauh-jauh ya Pak ya. Iya, betul. Ya, jadi di iringan Umah gitu ya, nggak jauh-jauh. Untuk mitra yang mungkin penasaran kita sekarang saat ini sedang di mana sih gitu lokasinya. Jadi sedang berada di Umah Tahu Sumedang yang tak lain dan tak bukan di Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara ya Pak. Yes, betul. Ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar ini nih, upaya bertahan di saat pandemi nggih Pak nggih. Semua sedang berlomba-lomba untuk bertahan dengan usahanya melawan pandemi Covid-19 ini nggih Pak nggih. Saya Laras Hati akan berbincang dengan Pak Ishak nih. Ngobrolnya santai. Sebenarnya apa sih Pak latar belakang dari gagasan atau ide ini? Apa yang melatar belakangi? Monggo Pak. Ya, terima kasih Mbak Laras. Yang pertama ya, selamat datang di Sigaluh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, cantik sekali Mbak Laras hari ini. Ya. Karena ketemu Bapak spesial jadinya Iya, saya juga agak grogi nih ketemu Mbak Laras ini. Ya, sebenarnya latar belakang ini kalau kami melihat ya Mbak ya, dengan adanya pandemi, otomatis seluruh sektor-sektor ekonomi kan juga melambat ya. Terpengaruh nih Pak. Ya, terpengaruh betul. Jadi kayak kemarin aja kami ketemu dengan owner ini kan juga mereka cerita bahwa bahkan pernah dalam sehari itu dia hanya dapat 100.000 seperti itu. Nah, kalau terkait dengan Sigaluh sendiri, kita backgroundnya hampir seluruh masyarakat di sini kebanyakan adalah petani. Nah, ini dengan adanya pandemi ya, otomatis sektor-sektor pertanian juga akan terganggu seperti itu. Ditambah lagi ini musim yang tidak menentu. Betul. Mestinya yang bulan-bulan seperti ini Agustus, September itu kita sudah bisa memanen durian. Nah, ini karena adanya hujan di musim di bulan Maret, April, sehingga ya kemungkinan hasilnya pun jadi tidak maksimal. Ono pandemi, ya, kemudian mereka kemungkinan, ya saya tidak bilang gagal panen, artinya panen yang tidak optimal. Nah, ini menjadi keprihatinan kami sebagai camat di Sigaluh ini, bagaimana nantinya harapannya kita kan harus berikhtiar ya. Betul. Ada ikhtiar dari kita, upaya dari kita agar pada saatnya nanti pandemi mulai mereda, masyarakat bisa segera bangkit seperti itu dari keterpurukan. Gitu, jadi Mbak. Don't give up gitu ya Pak ya, yang diyakinkan ya dengan betul. Adanya pandemi ini kita tetap terus harus walaupun ada struggle-nya gitu. Benar. Bangunnya juga ya. Apalagi ini memang musim yang tidak menentu ya Pak nggih. Iya. Kebetulan kemarin juga sudah dihimbau bahwa akan datang musim kemarau, tapi memang faktanya masih ada hujan. Iya. Jadi memang banyak sekali. Kalau durian sendiri, khusus durian ini, buah-buahan ini kan di bulan Maret April itu kan sebenarnya sudah masuk musim kemarau. Nah, pada saat musim itu buah durian ini kan berbunga mestinya. Nah, karena ada hujan, mereka berbunga, kena hujan ya rontok, jadinya nggak ada buahnya itu. Sehingga hanya tumbuh daun, bukan tumbuh bunga. Nah, ini yang nantinya kita melalui upaya ini
dan tentunya ya melibatkan stakeholder, semua stakeholder, karena saya nggak bisa bekerja sendiri. Seperti itu. Perlu adanya kerjasama ya Pak. Betul. Ya, berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, pastinya dengan adanya pandemi dan juga musim yang tidak menentu sangat berpengaruh untuk petani buah durian sendiri, Pak. Iya, betul. Adakah alternatif lain yang mungkin sudah diambil atau langkah-langkah yang menjadi opsi lain dari para petani buah di Kecamatan Sigalo ini? Iya Mbak, setelah kami ketemu dengan teman-teman, belum semua tentunya Mbak, ini memang pelaku sudah mengusahakan khususnya di agronya, artinya buah dipetik kemudian nantinya dia jual, dia tawarkan, tetapi mereka belum mengeksplor dari sisi edukasi ataupun dari sisi wisata. Ini yang ingin kami dorong. Memang agak sedikit kontra dengan pandemi begitu. Nah, yang tak sampaikan di awal tadi, jadi kita itu kita berusaha bersama-sama mengkonsep nanti pada saatnya pandemi ini berlalu. Nah, mereka sudah ready dari sisi edu umpamanya. Itu nanti bisa kita menjadi sesuatu yang kita jual. Misalnya bagaimana budidaya yang durian yang bagus sih kayak gitu. Nah, ini kita nanti kolaborasinya dengan Dinas Pertanian. Jadi kemudian bagaimana ini menjadi suatu produk atau destinasi wisata. Ya, kami berkolaborasi atau kami sounding ke Dinas Pariwisata, dan alhamdulillah kemarin malah kami langsung respon Kepala Dinas Pariwisata. Tanpa surat, kami hanya calling terus menugaskan stafnya untuk melakukan semacam brainstorming dulu jadi dengan sudah ada teman-teman. dukungan ya Pak ya. Benar, ini yang luar biasa sebenarnya kalau memang tugas kami sebagai camat seperti itu. Jadi kami menemukan pihak-pihak yang di sini ada potensi dan di sini ada potensi, dan kami melihat itu bisa dikolaborasikan. Lah dinas pariwisata tentunya pasti akan mendukung betul. Gitu. Dengan ada kita di sini sebelah kiri kita kan Sungai Serayu, bisa kita lihat ini potensi wisata. Kemudian di Desa Kemiri ada Curug Pitu, itu juga potensi wisata lah. Kami berharap potensi yang memang sudah terdengar, Serayu dan curugnya ini nanti sebagai daya tarik utama. Betul. Nah, kemudian nanti ini penjelasan dari orang pariwisata ya, nanti bisa kita distraksi si pengunjung ini bisa kita distraksi untuk berbelok mengunjungi objek ataupun yang namanya kampung durian seperti itu. Jadi apakah dia mau petik durian kah, ataukah dia mau belajar bagaimana itu budidaya durian, apakah dia itu lagi menikmati suasana perkampungan. Nah, ini tinggal nanti yang kita cari lagi, kita gali lagi dari pengunjung. Dia itu yang dicari yang apa kan? Orang kota nih pengen menikmati suasana pedesaan, tidur di rumah pedesaan, dimasakkan di pawon. Kita kan kangen suasana seperti itu lah. Itu mungkin nanti bisa menjadi suatu daya tarik. Seperti itu Mbak Laras. Jadi jauh dari hiruk pikuk kesibukan perkotaan ya Pak ya. Benar. Selain ada Sungai Serayu dan Curug Pitu yang memang sudah disediakan alam ya Pak ya. Benar. Ini juga nanti akan mulai dengan kampung durian ini. Ya, kampung buah namanya. Kampung buah. Tapi nanti utamanya ini durian memang. Durian, saat ini durian. Kan Sigalo kaya Mbak. Durian ada. Kemudian nanti habis durian manggis atau duku. Hampir di semua desa Mbak. Iya, salah ya, jelas, itu salah otomatis gitu. Monggo silakan. Oh iya, terima kasih Mas. Terima. Wah, ada wedang nih, khasnya nih Pak. Baik untuk kesehatan kayaknya nih Pak ya. Pas dengan pandemi ya. Betul sekali, harus menjaga kesehatan dan imunitas ya Pak ya. Terima kasih Mas. Wah, luar biasa. Coba Mbak dicicipi dulu. Oh ya, terima kasih Pak. Tahunya sore-sore suasananya adem gini ya Pak ya, pas banget nih yang anget-anget dan apa namanya bergizi juga pastinya untuk meningkatkan imun kita. Betul. Jangan banyak minum es ya, kita minumnya anget-anget aja. Siap deh. Itu. Ini juga ada tahu Sumedang, selain yang manis-manis cocok banget ya Pak sama yang kriuk-kriuk, gurih. Ya. Pas banget di pinggir kali. Biasanya senangnya yang crispy kayak gitu ya. Kekinian Sekali sebenarnya. Iya dong. Ini
tahu yang mungkin produk yang mungkin sejak dulu sudah ada, Yap. tapi mungkin dikombinasikan kekinian, crispy. Kalau tahu Kayak gitu. diolahnya begitu melulu kan membosankan ya Pak. Yes, Sekarang itu. ada olahan terbaru di crispy, kemudian ada cocolan sambelnya juga ya Iya. Pak ya. Coba, Pak. Oke, Aduh, saya minum terima dulu lah. kasih. Haus ini. Nah, ini gulanya pakai gula batu nih, Mbak. Oke. Diaduk dulu, Mbak, awalnya. biar manis, Mbak. Biar manis kayak Mbak Laras. Aduh, lihat senyumannya Bapak. Aduh, udah cukup manis Pak. Ini memang herbal semua ya Pak ya. Iya, ini. Oke, jadi untuk mitra yang mungkin nih, jadi kepengen sambil santai bersama keluarga ya Pak ya, Iya, betul. di akhir pekan, sambil menikmati pemandangan alam, view yang luar biasa, ini sambil menikmati minuman yang menyegarkan dan juga pastinya berkhasiat untuk kesehatan ya Pak Iya, ya. iya, Mbak. Langsung saja di sini, tepatnya ada di Umah Tahu Sumedang, di Kecamatan Sigaluh Galuh, ya Pak ya. tepatnya di Desa Randegan. Di Desa Randegan nih, jadi untuk mitra langsung nih bisa mengunjungi ke sini ya. Nah, nanti Senang banget nih kita di-share lokasinya ya. di-share Kalau- juga ditulis nanti ya. Dari pintu gerbang Selamat Datang Banjarnegara itu paling hanya nggak sampai 1 kilo lah, nggak sampai. Oke, jadi cukup dekat ya Pak ya. Dekat. Langsung ibaratnya tuh langsung welcome drinknya langsung Umah Tahu Ya, Sumedang nih, langsung bisa Umah Tahu. langsung Jadi nih. datang dari Banjarnegara, pengen menikmati Banjarnegara semuanya, silahkan ke Umah Tahu, langsung masuk sini gitu. Oke, Ya. nanti ditulis alamatnya lengkapnya nih ada di Jalan Raya Sukoharjo Randegan, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara ya. Ya. Kembali ngobrol-ngobrol asik nih Iya, Pak Mbak. sambil Iya. menikmati minumannya. Ini tadi sudah mengetahui sebenarnya memang gagasannya luar biasa sekali Pak. Iya. Apalagi memang Bapak Bupati Banjarnegara sendiri menginginkan bahwa kaulah muda generasi zaman sekarang ini tidak hanya tertarik ke gadget saja, tapi juga ke pertanian ini sebenarnya ya. Nah, sebelum kita membahas yang lebih lanjut lagi, Larasati pengen tahu mengenai agroeduwisata. Tapi sebenarnya ide atau gagasan ini apakah sealur, sejalan dengan visi misi Kabupaten Banjarnegara sendiri, Pak? Iya. Jadi pada saat kami ditugaskan oleh Bapak Bupati Kabupaten Banjarnegara, beliau Bapak Budi Sarwono, memang visi beliau Banjarnegara bermartabat dan sejahtera ini memang selalu ditanamkan kepada kami selaku ASN. Bahkan biar diingat itu hampir di semua kendaraan dinas ditulisi bermartabat dan sejahtera. Untuk remembering ya, Yes. self reminder. Oke. Di situ ada misi ketiga yang memang menjadi sebenarnya yang ingin kita angkat dari misi ketiga, yaitu terkait dengan ekonomi. Oke. Nah, kami melihat bahwa Bapak Bupati berkeinginan selain beliau fokus di infrastruktur, nantinya harapannya dari infrastruktur yang memadai hampir di semua, terutama di infrastruktur jalan, karena problem utama Banjarnegara itu memang di aksesibilitas. Jalan, betul. Aksesibilitas. Nah, nanti harapannya ekonomi menjadi terdongkrak. Nah, kami melihat ini seiring apa yang dicita-citakan oleh beliau dengan potensi yang ada di Banjarnegara, khususnya di Kecamatan Sigaluh yang tadi kita sampaikan di depan. Dari buah-buahan ini seperti itu. Jadi memang harapannya dari visi yang berkeadilan, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat ini dapat terpenuhi, dapat tercukupi gitu, Mbak. Jadi di pelosok daerah pun gitu ya Pak ya, Ya, tidak menghambat semoga ya dengan Iya, adanya amin. kinerja seperti ini. Nggih. Oke, jadi memang selalu digaungkan untuk ASN juga bahwa untuk menciptakan Banjarnegara yang bermartabat dan sejahtera ya Pak ya. bermartabat sejahtera ini pokoknya tagline beliau, dan kami sebagai camat sangat mendukung karena itu memang kewajiban kami mensukseskan visi misi beliau, karena kami lupa kapan begitu Mbak ya. Sekarang hanya ada visi misi bupati. Jadi dinas itu sudah tidak ada visi misi secara aturan begitu. Jadi kami merujuk dari visi misi itu menjadi tugas-tugas dari camat begitu. Nah, tinggal nanti berdasarkan potensi masing-masing kecamatan apa yang kira-kira dapat kemudian didorong Dikembangkan untuk juga. mencapai visi misi. Dan karena kami di kecamatan tugasnya bersifat koordinasi, konsultatif. Nah, kami tentunya tidak bisa sendiri. Nah, di sini kami akan berkolaborasi dengan dinas-dinas yang terkait gitu. Nah, terkait agro eduwisata ini ya ada beberapa stakeholder yang memang sudah kami temui, sudah kami ajak diskusi, dan responnya malah luar biasa begitu. Artinya
mereka sangat berharap begitu, dan insya Allah mereka juga akan support ya dari dinas pariwisata, kemudian dari dinas pertanian, kemudian kemarin itu malah kami ketemu teman influencer, kami minta mereka yoga tapi di Curug Kemiri. Oke, jadi ngambil view-nya, settingnya ya Pak ya? Betul, iya. Dan saya nggak ngasih apa-apa gitu. Tapi itu memang sudah disuguhkan dengan keindahan alam itu, Iya. rasa sudah cukup Pak Iya, sebenarnya. iya, mereka juga sangat senang sekali, sangat excited gitu loh. Jadi ke tempatnya itu sudahnya bagus, nyaman, maksudnya dari sisi infrastruktur, Betul. aksesibilitasnya Aksesnya. sudah gampang. Terus mungkin naik ke curug hanya mungkin berapa meter saja, dan mereka sangat terpukau. Itu dari teman influencer lah. Kemudian dari ini PT Valkata yang ada yang merupakan bagian dari Sigaluh. Nggih. Valkata, PT Baru Bangkit, kemudian Depo Pelita. Kemarin kami sounding dengan beliau-beliaunya, owner-ownernya, dan mereka sangat support gitu. Pak, umpamanya nanti kami bikin festival di sini, wah siap Mas. Dengan Langsung, senang hati ya, malah Pak, ya, senang hati, malah PT sekali. Valkata saya nanti dari anunya lah, untuk stand kita siap ya gitu. Berarti oh iyalah, nanti insya Allah kalau memang pandemi berlalu gitu, nanti kami berharap kami ada support luar biasa dari Depo Pelita, dari Valkata, Baru Bangkit kayak gitu. Dan ya memang ini penting karena yang seperti saya sampaikan di awal ya, bahwa kolaborasi dari seluruh stakeholder itu tadi dari pihak luarnya kan, dari pemerintah, dan yang paling ini sebenarnya masyarakatnya, Mbak. Dari masyarakatnya itu sendiri. Nah, ini yang kami awal berpikir ini, Mbak, dan menjadi niat yang menjadi sangat besar begitu. Pada saat saya sounding dengan mereka, malah jawaban mereka ini yang saya tunggu, Pak. Oke, sudah dinanti-nantikan ya Pak sebenarnya gitu, ya. Jadi mereka bukan keinginan saya, tapi sebenarnya keinginan mereka yang belum tersalurkan, Belum dan tersalurkan. alhamdulillah kita ketemu gitu, dan mereka sangat merespon sekali. Nah, ini apa namanya? Karena di pemberdayaan masyarakat yang tadi disampaikan Mbak Laras, bahwa semuanya berbasis pemberdayaan masyarakat ini adalah subjeknya. Oke. Nah, kadang kelemahan dari kita karena kelemahan dari penganggaran, waktu penganggaran, sehingga masyarakat menjadi objek, hanya menjadi suatu tempat untuk suatu pelaksanaan program atau kegiatan. Nah, kalau mereka sebagai subjek dan itu memang keinginan mereka, nah kita tinggal bagaimana mengkolaborasikan antara program dan kegiatan dari dinas-dinas dengan apa yang mereka inginkan, seperti betul. itu. Sehingga Nah, tersalurkan ya Pak ya. iya. Dengan adanya Pak Ishak ini, menurut Larasati memang jadi jembatan ya antara masyarakat dan juga pemerintah, penghubung. betul, Jadi ketemu betul, jodohnya betul. seperti ini. Iya, Memang saya betul. pengennya seperti itu gitu Iya, ya Pak betul, ya. betul. Memang sih oke, ada oke. mungkin keinginan masyarakat yang belum bisa langsung, Pak, aspirasi saya Iya. seperti ini belum bisa langsung bisa Iya, tersalurkan. Contoh, Pak, nanti harapannya kami dapat bantuan. Maka malah saya balik. Saya motivasi mereka. Berpikirlah Anda, manakala nanti Anda ditanya, Anda butuh apa? Tapi jangan, Pak, saya butuh ini. Tapi setelah Anda bisa melakukannya, dan kemudian saya yakin semua pihak akan banyak membantu. Tinggal nanti pada saat mereka datang, teman-teman masyarakat tinggal, Pak, saya butuhnya ini. Nah, itu sangat luar biasa dan Iya, membanggakan seperti itu. Jadi jangan baru terus tahu-tahu minta bantuan. Iya. Itu yang juga Tanpa kami dasar. hilangkan mindset seperti itu. Mindset. Kami kikis perlahan-lahan bersama tentunya dengan teman-teman yang ada di masyarakat sendiri kayak gitu. Oke, mengubah mental masyarakat juga ya Pak Iya, ya Mbak, pastinya memang ya, dengan ini butuh perjuangan yang tidak pendek gitu, butuh waktu merubah mindset, karena memang bantuan, apalagi sekarang ya Mbak, pandemi, begitu banyaknya luncuran Iya. bantuan seperti itu. Jadi semoga tidak mengubah mindset masyarakat jadi apa-apa langsung minta-minta Benar, gitu ya Pak benar. ya. Ini yang Tetap kami semangat. tanamkan sebenarnya sejak awal, bahwa berbanggalah teman-teman, berbanggalah Anda manakala Anda bisa bergerak sendiri, dan bantuan pasti datang. Tetapi Anda akan ditanya, Anda butuh apa? Oke. Itu tanpa yang tidak harus minta-minta. menjadi pegangan dan kebanggaan, karena karena bapak saya pernah
menyampaikan bahwa kita ini manusia punya harga diri, kita punya kebanggaan, Nggih. kayak gitulah. Kebanggaan apa yang patut Anda tonjolkan itu? Kalau nggak punya kebanggaan mati saja kan berhenti situ. Iya. Nah, kita harus punya idealisme dan kita punya kebanggaan. Seperti Oke, itu. luar biasa sekali. Memang di tengah pandemi seperti ini ya, Pak Mm-mm, ya, mm-mm. berlomba-lomba bertahan hidup dengan semangat yang tak pernah redup. Iya. Berharap segala kesulitan dan kesakitan segera berakhir hingga senyum dan tawa bahagia lekas kembali terukir. Kita masih membahas seputar pandemi, Pak. Tapi tadi sempat Pak Izak juga menyinggung tugas dan fungsi camat sendiri. Sebenarnya apa, Pak, yang disoroti tentang tugas serta fungsi dari camat sendiri? Sebenarnya kalau ya Mbak, sebenarnya kalau di peraturan bupati itu ada kalau nggak salah 12 atau berapa rincian tugas tusi camat ya Mbak. Tapi hampir semuanya itu camat bertugas mengkoordinasikan. Artinya kita memang nggak punya fungsi eksekusi. Dan kami tidak berkecil hati, memang itu tugas yang diembankan kepada kami. Justru malah kami bisa berhubungan dengan semua stakeholder. Betul. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi dengan ide agroeduwisata ini, kami bisa ketemu dengan semua stakeholder. Betul karena sekali. mengkoordinasikan kan Iya, seperti itu. betul. Nah, ini dari fungsi kami atau tugas pokok kami sebagai camat itu harapannya nanti yang memang khusus agroeduwisata ini kami berharap di nantinya secara umumnya sih ada di 5 desa ya. Tapi nanti kami itu semoga itu bisa menjadi virus begitu. Betul. Virus buat desa-desa yang lain. Kan nggak mungkin kan dengan jangkauan yang begitu luas langsung tapi kita sudah kami sosialisasikan kan di Sigalo ini ada 14 desa, 1 kelurahan. Itu sudah kita sosialisasikan kepada mereka. Tapi memang kami dengan keterbatasan kami ya tidak mungkin ke 14 desa. Kami harus memprioritaskan dulu yang mana begitu. Nah, ini yang nantinya harapannya menjadi virus buat desa-desa lain mengikuti kayak gitu. Karena di 14 desa ini ya semuanya banyak. Kayak gitu. Semuanya buah Iya. ya, Pak ya. Ya duren, ya manggis, ya duku, ya salak gitu. Ini tinggal bagaimana nanti mereka ya kembali ke pemberdayaan itu tadi. Jangan sampai kami desa A nanti kamu gini-gini ternyata nggak ada maksudnya masyarakat yang nantinya diajak untuk berkolaborasi itu malah nanti setelah ini apa Pak? Setelah ini apa Pak? Itu kan kesulitan. Karena mereka berarti objek nih. Saya salah nih. Tapi kalau mereka kemudian jalan, kita hanya fungsinya nanti kita temukan ke berbagai via, kita kumpulkan, mereka kemudian berkembang dengan sendirinya. Lagi-lagi sebagai penghubung lagi yes, Pak ya. Seperti itu Mbak. Gitu. Oke, luar biasa sekali ini memang ya. Jadi dengan adanya fungsi dan tugas camat yang tadi seperti Pak Izak ungkapkan memang malah jadinya mempertemukan, setelahnya menjembatani. Ya. Kayak ibaratnya mak comblang gitu ya Pak, mempertemukan jodoh nih. Pengennya Ya. seperti ini, itu pengennya seperti itu, Yes. diketemukan seperti Ya. itu. Ada cita-cita kami Mbak, harapan dari pribadi bahwa kita kan hidup nggak lama gitu loh. Betul. Jadi harapannya nanti yang mengalir itu adalah doa. Karena saya yakin lah, saya nggak tahu hidup saya gitu, tapi saya pengen menanamkan kebaikan. Karena saya tidak punya background secara religius yang tinggi, kami di pemerintahan, di tempatnya di pemerintahan gitu, ya kami berusaha seoptimal mungkin bagaimana apa yang sudah diprogramkan daerah menjadi kita laksanakan sebaik mungkin begitu. Karena saya percaya beribadah itu bagian dari suatu ibadah. Niat ibadah apabila kita bekerja dengan bersungguh-sungguh itu menjadi suatu ibadah yang nantinya juga semoga saja itu dicatat dan menjadi amal ibadah yang mengalir. Saya dapatnya nanti itu gitu. Luar biasa sekali. Memang bekerja itu harus tulus hati ya yes. Pak ya. Iya, gitu. Tidak melulu dengan teori tapi juga setulus hati untuk masyarakat, mengabdi untuk masyarakat. Itu baru rasanya tuh di sini ada kepuasan tersendiri ya betul, Pak ya. Ya. Kalau tersendiri. gimana ya nggak bisa digambarkan sih ya kepuasannya ya gitu. Uang kemajuan sekecil apapun yang sudah terjadi itu saya juga puas sih gitu. Karena patut disyukuri.
toh tidak berjalan pun saya juga tidak akan never give up gitu. Karena ini memang challenge saya Iya, gitu. betul. Kan. Tantangannya memang Yang kita seperti hadapi itu. kan manusia Iya. gitu. Jadi manusia ini mungkin dia akan ragu di pertama, apakah serius nggak nih kayak gitu Iya. kan. Sama tadi dibilang Mak Jomblang kan, Mm-mm. saya PDKT nih yang si cewek ini serius nggak nih Iya, ya kan gitu betul. kan. Kan Jadi ada harus menunjukkan keraguan sih. keseriusannya dulu gitu. Gitulah betul. seperti itu. Luar biasa sekali semangatnya Pak Ishak ini ya. Wah. Nah, ini kita udah ngomong banyak panjang lebar, Pak. Ah, Didukung dengan gemercik air yang waduh, jadi santai Asik banget ya, suasananya iya ya, betul, Pak ya, malah. asik. Iya. Nggak kerasa nih, jadi obrolannya memang luar biasa juga. Padahal ibaratnya lumayan berbobot berat gitu ya, Iya. Pak ya. Tapi ngalir aja gitu, bagaikan sungai yang mengalir gitu. ya saya juga senang aja gitu ya ketemu Mbak Laras karena melalui Mbak Laras juga apa yang saya cita-citakan, apa yang Bapak Bupati cita-citakan terkait dengan sejahteranya Banjarnegara itu bagian dari step kita untuk mewujudkan. Memang tidak bisa langsung begitu kan, karena memang untuk saat ini hambatannya terutama COVID ini kan sangat berpengaruh. Betul. Dan kami merasakan sendiri, ya saya juga bisa melihat bahwa perekonomiannya baik masyarakat, baik pengusaha seperti Omah Tahu Sumedang yang kami sampaikan di depan tadi, itu memang sangat terpukul gitu. Jadi kami tambah menguatkan ide itu bahwa oh ini memang harus saya lakukan, ini harus memang kita kerjakan walaupun ya dengan segala keterbatasan tentunya ya begitu. Iya. Oke. Nah, kita sudah membahas mengenai agrowisata nih Pak dari tadi nih. Mungkin ada beberapa dari mitra sendiri ataupun Larasati yang masih terbatas nih untuk pengetahuannya mengenai apa sih itu sebenarnya agrowisata sebenarnya Pak. Iya. Agro, saya mengambil ide ini karena berawal dari potensi tadi. Ada potensi buah-buahan di Sigalo yang notabene dengan luas 93,2 km persegi itu yang hampir sebagian besar adalah perbukitan ya. Itu kalau kita tambah masuk ke selatan Mbak Laras itu yang ada ya pohon durian, pohon duku, pohon manggis dan pohon salak serta pohon buah-buahan yang lain. Nah, ini kan menjadi mata pencarian utama. Mata pencarian utama. Nah, di sebelah kiri kita ini kan Sungai Serayu dan sudah sangat terkenal. Betul. Dengan level arung jeramnya levelnya level 3. Jadi kalau nggak PPKM saja, mungkin hari ini kita bisa lihat orang lewat-lewat ya kan, arung jeram itu kan, mengarungi jeram gitu. Nah, itu berarti ada potensi wisata di situ, tapi belum terdistraksi ke potensi buah-buahan. Betul. Ya kan? Nah, kita punya potensi buah-buahan agro masih dimanfaatkan itu dari sisi hanya dijual, dipetik, dijual, dipetik, dijual. Tapi belum dipetik. Kemudian bagaimana nanti apakah budidayanya? Makanya ada edu di situ. Iya. Pembelajar. Edukasi internalnya bagi mereka sendiri, bagi anak-anak muda, bagi anak yang masih sekolah atau wisata yang memang mau wisata edukasi. Ada wisatawan gitu ya Pak ya yang banyak Mbak sebelum pandemi itu. Pada datang itu hanya ini belajar budidaya. Budidaya durian, budidaya manggis, budidaya seperti itu. Oke. Ilmunya ya Pak ya. Ilmunya yang diambil. Nah, ada edu dan pastinya kita hubungkan dengan wisata. Betul. Lah nanti orang-orang yang bergerak di agro kita tentunya kolaborasi. Kolaborasi dengan Dinas Pariwisata biar mereka punya mainframe wisata. Selama ini kan mainframe-nya hanya bagaimana ini buah durian bisa satu pohon hasilnya 100 buah, berbuah, berbunga, kemudian terjual harga sekian. Udah itu aja. Tapi bagaimana potensi pohon durian mereka itu menjadi daya tarik. Daya tarik wisata ya Pak. Dan ini kami sudah dapat loh Mbak. Mereka dari mereka sendiri, idenya dari mereka sendiri. Masih pelaku sendiri ya Pak ya. Nah ini waduh, berarti wah luar biasa ini, tinggal kami bagaimana mereka ibaratnya kalau ibarat di tempat ya, tempat ini di branding itu aja biar orang pada tahu, pada mau datang kayak gitu. Pada eksis juga ya Pak ya, pasti eksistensi itu paling penting juga sekarang ya Pak ya. Karena mereka nanti bosen kah atau apa ini juga butuh keuletan kan nggak bisa
nggak bisa instan. Instan. Gitu Mbak Laras. Oke. Itu jadi memang agronya, ada banyak edu, sekali. ada wisata. Iya, gitu. banyak sekali ya Pak ya sekarang yang memang selain Arung Jeram ini memang kalau nggak kendala PPKM pasti ini ramai sekali ya Pak. Banyak sekali memang minat masyarakat sekarang olahraga air. Yes. Salah satunya ibaratnya nangiringan be anak kayak Iya, gitu, nggak usah betul. jauh-jauh, Iya. nangiringan anak Nah, gitu ya. pada saat mereka mungkin ada yang nggak suka arung jeram, mungkin lah ya, kita bisa tawarkan Alternatif paket yang lain. lain Oke. seperti itu. Nah, ini yang kita ambil peluang itu. Di sini ada arung jeram, sedangkan di sebelah selatan di Kemiri di sana ada curugnya. Nah, nanti dari arung jeram ke Kemiri ke Curug itu akan melewati desa yang memiliki potensi wisata buah itu. kayak gitu loh. Oke. Nah, kita belokkan gitu. Harapan saya bisa suatu saat mungkin kalau nggak pandemi kita gathering dengan biro-biro wisata, Iya itu nih, bagian jadi promo betul. seperti itu. Nah, gitu. sekarang kan ngomongin promo nih Pak, sedikit tadi sempat Pak Izak singgung. Kalau promo ini kan zaman sekarang era digital ya Pak ya, pastinya banyak sekali seperti influencer itu kan bahasanya endorse. Nah, kalau di sini sendiri di Sigalo apakah kaula-kaula mudanya itu menyoroti juga Pak, peduli terhadap maksudnya ada agroeduwisata, kemudian suguhan wisata alam yang ada di Sigalo ini kira-kira? Saya yakin mereka sudah melakukan ya. Biasanya sendiri-sendiri lah Iya. ibaratnya. Datang ke sini nih Omah tahu mereka selfie sendiri, Iya, dipromosikan, ngevlog ngevlog sendiri sendiri seperti itu. Nah, harapan kami nanti kita bisa ada nama semacam komunitas gitu ya Mbak ya. Komunitas ada dari pelaku wisatanya, ada dari pelaku agro, Oke. kemudian ada dari teman-teman IT, ada teman-teman digital marketing yang intinya nanti mereka saling berkolaborasi. Nah, ini yang memang lagi kami kerjakan juga, kami lagi Projeknya nyari gitu orang ya, Pak, proyeknya ke situ. Jadi Oke, dari oke, sisi tempatnya kita garap, kemudian dari sisi bagaimana nanti terbranding atau terpromosikan juga sedang kami upayakan, yaitu kami dengan segala keterbatasan dan memiliki tugas yang saya bilang ini keberkahan karena kami bisa merambah ke semua sektor. Oke. Karena fungsi koordinasi kami sehingga swasta bisa kita ajak masuk ke situ, kemudian kita kolaborasikan untuk mempromosikan Sigalo khususnya gitu ya. Kalau secara umum ya Banjarnegara pastinya Iya. seperti itu Mbak. Sehingga bisa tersalurkan ya Pak Iya, ya. Oke, iya, jadi iya, perlu iya. adanya kinerja satu dengan yang lainnya. Walaupun dengan segala krisis yang ada nih Mitra, hingga kabar hoax yang mungkin di luar sana mengadu domba ya Pak ya. Semoga tidak menjadikan krisis empati dan simpati terhadap sesama manusia. Sebab derita ini kita rasakan bersama ya Pak ya. Iya. Oke, jadi nggak usah berlarut-larut terpuruk ya Pak ya. Iya, betul. Harus ini seperti Pak Ishak ini sangat kreatif walaupun ada dengan keterbatasan yang ada dengan pandemi seperti saat ini, tapi tidak menyurutkan semangat Iya, untuk iya. membuat masyarakat nih maju, Iya. bangkit dengan adanya agroeduwisata. Nah tadi sudah sempat disinggung juga mengenai siapa saja yang akan dilibatkan ya Pak. Nah sebenarnya tujuan dari kegiatan ini apa Pak? Tidak lain tidak bukan. Iya. Endingnya pastinya peningkatan kesejahteraan ya. Kesejahteraan Karena awal kita ide seperti ini kan karena ekonomi mereka, kemudian tambah terpuruk dengan adanya COVID gitu. Lah kita menyiapkan plan-plan, rencana-rencana yang nantinya pada saat pandemi bisa berlalu ataupun belum berlalu, dari sisi agronya kan mereka sudah bisa menjual, ada income yang dapat. Tapi ada income-nya. pada kala pandemi ini berlalu, tiga hal itu tadi, agro, edu, dan wisata ini bisa berjalan ya. Saya berharap bahwa orang akan bangga dengan Banjarnegara, terutama masyarakat Banjarnegara, dan orang Sigalo akan bangga dengan daerahnya. Karena kita belajar dari apa yang kita terima gitu. Kita bisa mensyukuri dan kita bisa mengoptimalkan, kan sebenarnya kita kaya. Kayak gitu. Jadi dari situ kita bisa memperoleh income. Banjarnegara itu kalau kita rundungi nasib, kita itu nggak punya garis pantai. Iya betul. Kita dijepit oleh 4 kabupaten. Tetapi itu poinnya malahan. Karena apa? Orang akan datang ke sini, melewati sini. Mereka butuh suasana lain. Betul. Nah, ini yang kita Suguhkan tawarkan nanti. dan suguhkan gitu. Oke, luar biasa sekali. Pokok endingnya adalah mereka nanti masyarakat kami, khususnya di Kecamatan Sigalo, bisa sejahtera. Bisa sejahtera. Ukuran sejahtera ya nantinya mungkin dinas sosial ya yang Iya. bisa menilai Kesejahteraan secara statistik masyarakat. mereka gitu. Tapi paling tidak kami manakala mereka yang awalnya
umpamanya sederhananya bisa menjual durian sekian, kemudian ada income tambahan sekian, kan kita juga rasanya wah luar biasa, berarti apa yang saya cita-citakan dulu, yang kita gagas bersama-sama terus berhasil ya, seperti itu. Membuahkan hasil gitu ya Pak ya. Nih masih beberapa poin yang ingin Larasati tanyakan Pak sambil ngobrol-ngobrol. Kayaknya kasihan nih Pak kalau tahunya dianggurin sampai dingin Pak, kedinginan dari tadi Pak. Silakan Mbak Laras, ini dicoba. Oke. Ini kekinian sekali ini Ini khasnya tahunya. Umah Tahu Sumedang. Ya, ini nanti ada tahu susu juga. Ada tahu susu juga. Mumpung Mbak Laras di sini saya promosikan, tapi mau cerita aja ya. Oke deh. Iya, takutnya nanti mitra di rumah nggak kebagian pada pengen loh Pak. Jadi buat mitra nih yang kepengen santai-santai bareng sama keluarga, mau sama doi mungkin ya Pak ya, lagi PDKT kayak tadi Mbak Combak, pas banget nih di pinggir sungai, nggak usah di kebun ya Pak ya, digigitin nyamuk. Kalau di sini asik banget sambil ngemil-ngemil tahu Sumedang, ada wedangnya juga yang bikin sehat juga ya Pak ya. Oke, saya nanti icip ya Pak ya. nanti comblangin camatnya juga. Jangan dong Bapak ya. Nih sambil ngobrol-ngobrol biar nggak kelaparan juga. Silakan. Sudah mengicip ini salah satu produk unggulan dari Umah Tahu Sumedang ya Pak Nggih. Iya. Rasanya nggak usah diragukan lagi mitra, pokoknya kriuk-kriuk kayak tertawa renyahnya Pak Ishak nih. Renyah gitu ya, tertawanya renyah nih. Kita masih membahas mengenai agroeduwisata ya Pak yang dicanangkan di Kecamatan Sigalo ini dengan Pak Ishak sebagai Pak Camat nih di sini nggih. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai sebenarnya tujuan kegiatan tak lain dan tak bukan adalah untuk kesejahteraan masyarakat itu akhirnya sendiri. Seperti itu endingnya. Nah, kira-kira desa mana saja sih Pak yang menjadi tujuan yang akan dilibatkan untuk agroeduwisata ini? Tadi kan kita udah cerita nih Mbak, desanya di Sigaluh ini ada 14, satu kelurahan. Cuman memang itu jelas tidak mungkin, bukan tidak mungkin dengan keterbatasan kami begitu kan, kita harus ada namanya mungkin piloting lah, saya bilang seperti itu. Nah, ini yang sudah ada potensi dan cukup kuat, masyarakatnya sudah kami temui gitu. Ya kami memang baru terbatas di 5 desa. Di 5 desa. Yang yaitu Sigaloh, Singomerto, Sigaloh, Karangmangu, Kemiri, Karangmangu, Wanacipta dan Kemiri. Dan itu saya singkat Mbak, saya punya singkatannya. Oh iya, singkatannya apa nih Pak? Itu namanya Sisih Wono Karang Kemiri. Itu Sisih ada Wono nilai Karang. filosofinya. Ada filosofinya juga Pak. Iya. Oke. Kalau secara morfologi itu hanya singkatan saja. Sisih itu Singomerto, Sigaloh. Sisih itu Singomerto, Sigaloh. Wono, wonya itu Wanacipta, Wono Wanacipta, Karangmangu, Kemirinya desa Kemiri. Tetapi kalau kita lihat Sisih Wono Karang Kemiri menjadi satu kalimat, itu Sisih Wono itu berarti sebelah hutan. Wono itu hutan ya Pak ya, Sisih hutan. Sisih Wono Karang Kemiri. Jadi desa-desa ini ada di sebelah hutan memang, sebelah hutan dari perhutani yang ada di sebelah utara hutan perhutani. Jadi ada dua. Kenapa kami mengambil ya ini mikir singkat saja, ketemu itu Sisih Wono Karang Kemiri dari secara singkatan masuk dan secara morfologi juga ada kaitannya begitu. Nah, ini yang 5 desa itu yang nantinya akan kita upayakan, akan kita tentunya bersama-sama dengan masyarakat, karena kembali kepada pemberdayaan itu kan masyarakat sebagai subjek. Nah memang energinya lebih besar, effortnya lebih besar, tapi saya yakin bahwa manakala informasinya tersampaikan dengan komplit, dengan jelas kepada mereka, saya yakinlah bahwa bicara kesejahteraan dan mereka ingin berjuang untuk mencapai kesejahteraan. Kalau apakah ada yang kemudian COVID itu terus menjadi kaum rebahan di rumah saja, kan tidak ada. Betul. Mereka tetap beraktivitas begitu. Nah, tapi dari aktivitas ini harapan kami nanti suatunya menjadi nilai tambah gitu. Ini yang kami bangun, kami dorong bersama-sama, tentunya dengan kerjasamanya pemerintah desa. Ini memang menjadi tulang punggung agar program ini dapat berjalan lebih cepat begitu. Jadi luar biasa sekali. Tadi juga ada singkatannya sendiri, tapi juga ada filosofinya ya, Pak, tentang Sisih Wono Karang Kemiri, Sigaloh, Singomerto, kemudian Wanacipta, dan Karangmangu, Kemiri. Oke, ada Sisih
Wono Karang Kemiri. Luar Yes. biasa sekali. Nah, tadi kita juga mengulik mengenai potensi apa sih yang akan ditonjolkan, kemudian desa mana saja, siapa sih yang akan dilibatkan. Nah, kali ini nih, poin yang paling penting sebenarnya Iya, mimpi-mimpi apa, cita-cita apa sih yang kemudian ketika ini sudah terrealisasi, yang diharap-harapkan itu seperti Iya. apa, Pak? Kalau harapan jangka pendeknya nanti di tingkat kecamatan itu kami memiliki semacam komunitas Ada bersama. komunitas bersama. Jadi ada diskusi yang terus mengalir, kemudian mungkin evaluasi, tentunya dari semua stakeholder itu jangka pendeknya. Kemudian dalam jangka panjangnya nantinya, mungkin juga saya sudah nggak di sini begitu, karena kita nggak tahu umur kita kan begitu. Saya kembali ke situ. Aduh, ini kan ngomongin umur, semoga panjang umur Pak Iya, Ishak. amin itu. Amin. Tapi dalam jangka panjang, semoga saya juga masih ada di Kecamatan Sigalo itu. Saya punya cita-cita jangka panjangnya itu kita menyelenggarakan namanya Festival Sigalo. Keren tuh Pak, Festival Festival Sigalo ini berbicaranya bukan cuma dari sisi agro edu wisata saja. Tapi Karena sebenarnya di sini ada wisata budaya ada wisata budaya dan keseniannya dan olahraga yang ingin kami kolaborasikan semua. Oke, jadi di mix and match gitu ya Pak ya. Yes. Oke, luar biasa nih. Ada nanti harapan kami karena di sini kita punya potensi dolala. Oh, Nolala di sini juga Nah, ya di Sigalo hanya ada ya. di Sigalo. Nggak ketinggalan Di nih Banjarnegara nggak Larasatinya. ada. Iya nih, di sana nggak pernah Iya. nonton. Mungkin besok diundang ya Pak ya. Ya, Larasati kalau ya. sudah pandeminya Oke. lewat ya. Iya, Atau Mbak siap. Laras mau daftar sebagai Aduh, penarinya. Jangan Pak, nanti ketagihan Pak. Oke, selain Tapi Nolala- kayaknya enggak masuk loh, Mbak. Iya ya. Iya, penarinya itu harus masih gadis. Oh, harus masih gadis. Iya. Itu apa namanya syarat pertama. Oh, harus ada harus masih syarat-syaratnya ya gadis. Pak. Iya, Oke. gitu. Itu di situ. Kemudian kita punya kelompok kuda kepang. Ada kuda kepang Ya. juga, embek gitu ya Pak ya Embek. kalau Banjarnegara. Ya, ngomongnya. kemudian ada namanya rock gempor di Desa Kemiri. Hanya Oh, ada di itu apa itu Pak? itu Larasati belum sebenarnya tahu. seperti kesenian yang memadukan antara musik kekinian, ada Musik gitar, kekinian. ada drum, Oke. tapi dikolaborasikan dengan adanya rebana, ya gitu. Kayak Pertama- hadroh gitu loh. Oh, kayak hadroh. Ya, pertama iya. kali baru menjumpai Larasati nih. Itu hanya ada di Desa Kemiri. Kemudian yang lain ada seni wayang. Seni wayang juga. Karena kemarin di Gembongan juga ada pentas dan ada komunitasnya. Nah, kalau kita bisa menyelenggarakan festival ini harapan saya pribadi itu menyongsong hari jadi. Menyongsong hari jadi. Hari jadi oke. Banjarnegara kalau tidak salah itu kan 26 Februari. Februari nggih. Nah, di Januari selama 1 bulan Sigalo itu menyelenggarakan festival Sigalo, baik untuk agronya, seni budayanya, kemudian nanti ada turnamen karena hampir semua desa ini Mbak di Sigalo itu punya lapangan voli. Jadi kita ingin ada turnamen. Turnamen bukan mungkin level kecamatan tapi bisa menjadi turnamen level kabupaten. Tapi pelaksananya di Sigalo. Itu untuk mengangkat nama dari Sigalo, branding dari Sigalo. Kemudian kita punya kontur alam yang mendukung untuk kegiatan trabas. Trabas, Oke. mototrail. Ya, Mbak Laras nih harusnya ikut trabas juga. Balap-balapan. Jangan Iya. nih Pak, kelempar Larasati ya, kecil soalnya. Wah. Nanti diikat aja di belakang. Ikat aja ya, bonceng ya Pak ya. Iya, bonceng ke Oke, belakang. jadi memang topografinya sangat mendukung ya Pak Iya. ya. Oke, luar Jadi biasa sekali. kita ada event Trabas karena dulu sebelum pandemi 2016 atau 2017 teman-teman kami di Trabas ini mereka membuat namanya Piala Kapolres kalau tidak salah pada waktu itu pesertanya itu sampai nolak-nolak Kenapa itu Pak kira-kira? sampai 2.000 orang Mbak. Oh, Itu bukan Banjar loh Mbak, itu level nasional loh. Jadi peserta sudah dari Kalimantan dan itu orang-orang dari sisi finansial itu sudah mereka ingin refreshing kayak gitu. Oke. Nah ini yang kita tangkap promosi secara tidak langsung, mempromosikan gini Serayu, mempromosikan Sigalo, mempromosikan duriannya, mempromosikan seperti itu. Jadi ada dari Kalimantan, ada dari Sumatera, bahkan paling jauh itu ada yang datang dari Sulawesi pada waktu itu. Jauh-jauh ya Pak Hanya ya. ke Sigalo, hanya untuk trabas, Trabas bayangna. saja. Kan trabas Waduh. susah toh. Iya. Nah, kesel toh. betul. Nanti kita suguhi event itu. Ada suguhan durian, mungkin nanti bisa home base-nya di Umah Tahu atau di tempat yang lain, kita kolaborasi, kemudian
apa namanya nanti kita suguhkan tari-tarian, kita suguhkan buah-buahan di setiap spot-spot mereka berhenti kayak gitu. Artinya pelayanan kita sih galuh banget kayak gitu loh, yang ingin kita tonjolkan di situ gitu. Jadi endingnya seperti itu sebenarnya. Nah, dari ada kegiatan festival, kegiatan-kegiatan yang tadi kami sampaikan, kan nantinya akan ada cuan. Nah, itulah kesejahteraan yang bukan untuk saya kan, untuk masyarakat. Kembali untuk masyarakat ya Pak ya, luar biasa sekali ini. Jadi berbagai sudut itu tidak kemudian terbengkalai ya Pak ya, pasti tersoroti seperti itu tadi. Kita garap semua potensinya kayak gitu, nanti harapannya bisa mendatangkan. Kalau orang sekarang kan orang kekinian bilangnya cuan gitu. Iya, ngomongnya cuan itu Pak ya, percuanan. Ya memang memanfaatkan mungkin momentum hari jadi Kabupaten Banjarnegara. Ya, momentumnya itu. Nanti kita kayak bikin event Long March. Long March, kita menghadirkan orang-orang teman-teman kami yang ada di Bandung, ada di mana untuk datang ikut Long March di sini. Dia mungkin secara kita ini promonya lah, promosi Galuh dalam jangka panjang gitu. Nah, ini yang memang ini menjadi yang harapan kami dan akhirnya dari kita kalau bisa menyelenggarakan festival beberapa kali, harapan kami Mbak, ini bisa masuk menjadi kalender wisata Jawa Tengah. Bukan Banjar loh Mbak, sudah Jawa Tengah Jawa gitu Tengah. Ya Pak ya, kalau masuk menjadi kalender wisata Jawa Tengah, kembali yang saya tanyakan, yang bilang saya di awal itu, akan banyak sekali yang namanya bantuan, akan datang sendiri. Dan disitulah kebanggaannya, Anda butuh apa? Iya, gitu. Sampai ditawarkan gitu ya Pak, bukan meminta tapi ditawarkan. Nah, ini yang keinginan kami bahwa kalau bisa menjadi agenda resmi kabupaten dan bisa masuk menjadi agenda wisata provinsi, otomatis semua biro, semua agen terkait dengan si Galuh itu akan datang dengan sendirinya. Dan akhirnya juga kesejahteraan itu yang menjadi cita-cita dan harapan dari kami. Nah, harapannya semoga masih menangis sebagai camat di sini amin gitu. Dong, Pak. Harapnya seperti itu juga dengan segala mimpi yang sudah dicita-citakan dan diimpikan gitu ya Pak ya. Memang ini luar biasa nih obrolan Larasati, walaupun ibaratnya semua orang mungkin sedang berusaha bangkit dari jatuh bangunnya, dari keterpurukannya selama pandemi ini, tapi Bapak masih memikirkan orientasinya ke depannya itu benar-benar sudah rinci sekali gitu loh Pak. Kita tentunya nanti kita jabarkan bersama teman-teman yang nantinya menjadi tempat kita sharing, karena memang kita sebagai motornya, nanti mereka teman-teman ini yang memang pelaku expert di bidang-bidangnya, yang pasti kan kepentingannya banyak tuh, mesti idenya banyak, ide liarnya bahkan lebih banyak gitu. Nah, ini yang tugas kami yang sebagai camat ngesui mereka. Ya, kalau bahasa Indonesia ini apa yang ngesui ya? Karena tahu ya Mbak, ngesui itu bukan memarahi, jadi mengikat mereka dalam suatu frekuensi yang sama. Jadi menjadi wadah gitu ya Pak ya. Harapannya nanti dari teman-teman Tahu Sumedang, kemudian Pikas, Dejos, kemudian Jujugan itu juga support. Dan saya yakin mereka akan support kita. Tinggal nanti bagaimana kita melakukan pendekatan pada mereka. Oke, ini gitu. Benar-benar memang Kecamatan Sigaluh ini welcome drinknya Kabupaten Banjarnegara. Benar sekali ya Mbak, Pak, kalau kita datang pertama masuk itu Sigaluh. Iya, kesan pertamanya kan itu paling terkesan ya. Seperti saya lihat Mbak Larasati lagi ya Pak ya. Langsung obrolannya sangat gitu asik kan? sekali ini. Iya. Jadi walaupun kita membahas mengenai sesuatu yang memang di tengah keprihatinan pandemi ini ya Pak kita ya. harus optimis Mbak. Betul, harus optimis, kemudian juga semangat yang tidak pernah luntur ya Pak Izak. Ini sih satu pelajaran yang Larasati belajar dari Pak Izak, walaupun nggak dibilangin Mbak Laras semangat ya, tapi Larasati jadi merasa disemangatin sendiri gitu loh Pak. Karena di luar sana kan banyak sekali yang mungkin patah semangat karena mungkin PHK, pengurangan ini. Jadi bukan kita yang mencari kerja, tapi kita yang harus mencari apa sih kira-kira potensi diri gitu kita ya harus Pak ya? mengeksplor diri kita, bahwa mungkin ini apa ya yang menjadi kekuatan saya, kekuatan yang ada di kami pribadi, bahwa kita ini hidup itu kan pasti sudah dibekali semua ya oleh yang Maha Hidup gitu kan. Nah, tinggal bagaimana kita never give up, kita jangan menyerah itu.
dan yakinlah bahwa kalau kita berusaha, kalau di filsafat Jawa itu drijine utik-utik lambene amlik-amlik. Jadi kalau kita berusaha, utik-utik ini kan usaha. Amlik-amlik artinya kita akan ada yang kita makan walaupun sedikit. Tapi kalau kita nggak utik-utik ya kita nggak amlik-amlik. Oh iya benar ya Pak ya. Itu yang harus kita gali. Nah di saat nggak ada yang mesti ada jalan keluarnya, Pasti kita harus gitu, cari Pak ya. itu. Gitu. Kalau kemudian kita berhenti ya berarti di situ memang bukan kita yang memberhentikan, tapi kita memang sudah diberhentikan. Tugas Anda atau kewajiban kamu, apakah kamu sudah habis nih? Sudah selesai gitu ya. Selesai urusan dunia karena memang dihabisi sama yang punya hidup ya gitu. Betul, Tapi betul. sebelum itu waktunya kita datang ya memang kita diberikan akal, diberikan pikiran untuk bagaimana kita bisa berusaha semaksimal mungkin, minimal untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri. Yang tentunya yang pastinya ya halal gitu, karena nantinya ya usaha-usaha halal ini yang nantinya akan menjadi bekal kita. Di akhirat nanti ya. Iya. Luar biasa sekali obrolan Larasati. Terenyuh ini Pak Ya, jadinya Pak jadi suasananya. jangan jangan menyerah. never Saya give up. mengimplementasikan never give up yang baru saya sampaikan. Iya itu luar biasa sekali Oke. sampai ke agamis juga ya Pak Iya. ya. Waduh senang sekali rasanya Larasati berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol bersama narasumber Larasati yang hadir hari ini. Mitra merupakan sosok inspiratif dengan prestasi yang semoga dapat menginspirasi mitra pastinya. Yaitu tak lain dan tak bukan Bapak Camat kita dari Kecamatan Sigalu, Pak Izak Daniel Alwis SSTP MSI. Iya, Senang sekali nih terima Pak. Ngobrol-ngobrol asik banget ya Pak Iya. ya. Habis ini jeguran Pak. Aduh jangan ya Pak. Jangan, Mbak. Pulang aja ya Iya, nanti pulang. masuk angin ini. Kita membahas mengenai optimalisasi pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui agroeduwisata Kampung Buah di Kabupaten Banjarnegara. Kayaknya ini Larasati udah ada, mungkin Bapak udah waktunya pulang Bapak. Iya, terima kasih. Ini sebelum ditutup Mbak, kami melalui kesempatan kali ini Nggih. memang kami berharap apa yang menjadi cita-cita kami itu menjadikan kekuatan bersama dari masyarakat di Sigalu, bahwa kita jangan menyerah. Covid ini memang ada di mana saja. Kita harus tetap menetapkan prokes, iya, Betul. tapi di satu sisi secara kesehatan kita jaga, jauhi kerumunan, menggunakan masker, mencuci tangan. Menjaga jarak. Tetapi endingnya kita juga harus tetap berusaha bahwa hidup kita harus tetap berjalan. Itu Mbak. Oke. Itu pesan yang sangat penting untuk masyarakat juga ya Pak ya, Iya, pastinya siap. sedang mendengarkan ini ya. Nggih. Terima kasih Pak waktunya Pak Izak. Terima kasih Mbak. Mungkin sudah di teng-teng udah ada alarmnya dari rumah Pak. Iya. Pak pulang Pak. Mungkin ada yang kayak gitu nungguin Iya. nanti tahunya sama Larasati. Terima Iya. kasih untuk Mitra sudah menyimak Iya. obrolan kami sore Nggih, hari ini ya Pak. siap. Asik banget. Besok-besok sering-sering diundang main ke sini deh Pak ya. Oh, tenang Sama aja. teman-teman yang Nanti lain pada juga. saat ada durian, pada saat memang panen ya harus kita liputan lagi. Siap, Iya. ditunggu Tapi deh. Mbak Laras kayaknya nggak suka durian apa Aduh ya? suka banget Oh. Pak. Ini duriannya durian. Kalau durian udah keren beda lagi Pak Oh, itu gitu Pak. ya. Iya dong. Terima kasih untuk mitra yang sudah menyimak obrolan kami sore hari ini. Nih, yang pesan terakhir Larasati akan hadirkan adalah saling ulurkan tangan dan berserah pada Yang Maha Kuasa, saling mengingatkan kebaikan pada sesama. Semoga segala rintih kesakitan dan duka lara segera berganti dengan hidup normal seperti sedia kala. Saya Larasati, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.